Misleading Ghost. Di tengah hutan lebat di wilayah Gunung Saruni, berdiri sebuah villa kecil yang tampak menawan. Villa itu terlihat seolah baru direnovasi, dindingnya bersih, jendelanya besar, dan halamannya dipenuhi bunga-bunga liar yang indah. Tapi tak ada jalan resmi menuju ke sana. Villa itu hanya ditemukan oleh orang-orang yang tersesat saat berkemah sendirian. Dan selalu, mereka membawa serta kucing kesayangan mereka. Yang tidak mereka tahu, mereka sedang berjalan ke arah yang diberikan oleh Misleading Ghost, sosok hantu yang menyesatkan para pejalan, menarik mereka perlahan ke jantung hutan, menuju villa miliknya. 1. Jejak pertama. Sudah ratusan orang yang hilang di hutan Gunung Saruni. Pencarian selalu buntu. Anehnya, orang-orang yang hilang itu punya satu kesamaan. Mereka berkemah sendirian dan membawa kucing peliharaan. Beberapa orang sempat mengirim pesan terakhir. Aku menemukan villa indah. Sepertinya ada orang baik di sini. Kucingku sangat tenang. Aneh, kucingku terus mendesis ke arah jendela. Namun setelah itu, diam. Tak ada jejak. 2. Villa yang ramah. Yang paling mencurigakan adalah villa itu sendiri. Bagi siapapun yang beruntung menemukannya, villa itu terasa seperti tempat penyelamat. Pintu selalu tidak dikunci, ranjang hangat, dan makanan tersedia di dapur. Namun malam harinya, suara-suara aneh mulai terdengar, suara cakaran di bawah lantai, bisikan dari dalam tembok, dan bau amis daging mentah. Kucing-kucing selalu gelisah. Mereka mendesis, bersembunyi di bawah perabotan, atau berusaha melarikan diri. Tapi malam kedua selalu menjadi akhir mereka. 3. Misleading Ghost. Misleading Ghost dulunya adalah seorang perempuan tua yang tinggal di hutan bersama 12 kucing. Dituduh penyihir, ia dibakar hidup-hidup oleh penduduk desa di pinggir Saruni. Sebelum mati, ia bersumpah akan membalas dendam. Jika aku harus pergi bersama kucing-kucingku, maka kalian pun akan merasakan kehilangan mereka selamanya. Tubuhnya memang mati, tapi rohnya tetap berkeliaran. Kini ia menjelma dalam kabut pagi, membentuk jalan setapak baru yang tak pernah ada di peta. Ia muncul sebagai suara ramah yang terdengar di telinga para petualang, membisikkan, ke kiri, ikuti suara air. Ada villa. Tak ada yang merasa dituntun oleh hantu. Mereka hanya merasa beruntung menemukan jalan. Tapi villa itu miliknya. Dan ia lapar. 4. Daging kucing. Setiap malam, saat pengunjung tertidur, kucing-kucing akan digiring keluar oleh suara lembut yang hanya mereka dengar. Di ruang bawah tanah villa, Misleading Ghost akan menunggu. Wujudnya tak pernah sama. Kadang seperti wanita tua tanpa mata, kadang seperti bayangan gelap bersayap. Ia tidak sekadar membunuh kucing-kucing itu. Ia memakannya, satu persatu. Darah mereka dituang ke dinding. Dagingnya ia santap dengan tangan kasar berwarna abu-abu kehijauan. Dan paginya, hanya bulu-bulu yang tersisa di balik pintu loteng. 5. Tak ada yang bisa pergi. Yang lebih mengerikan, manusia yang datang tak bisa pergi. Villa itu berubah bentuk, dan jalan keluar selalu membawa mereka kembali ke halaman yang sama. Hari-hari pun berlalu tanpa waktu yang pasti. Beberapa dari mereka menjadi gila, beberapa menghilang di malam keempat, dan sisanya dipaksa menyaksikan Misleading Ghost makan kucing mereka sambil tertawa lirih. Setiap orang yang menginjakkan kaki di villa itu akhirnya menjadi bagian dari penghuni tetap. Beberapa masih hidup, tapi tidak sadar mereka sudah mati secara perlahan. Tak ada sinyal, tak ada suara dari luar. Hanya kabut, villa, dan suara tangisan kucing dari loteng. 6. Perangkap terus berulang. Di luar sana, para pendaki baru masih datang. Mereka berkemah, sendiri, membawa kucing yang mereka cintai. Dan saat malam turun, kabut pun datang, membawa jalan baru yang tak pernah ada di peta. Ke kiri, bisik Misleading Ghost, dari balik dedaunan yang bergetar tanpa angin. Ikuti suara air, villa indah menantimu. Dan mereka pun berjalan, tanpa sadar, menuju villa